Ya Hannanu, Ya Mannanu, Ya Dayyanu, Ya Sultanu, li khamsatun ughfiru biha hawan wa ba'in azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Man lam yataghallal fi hadhihi al-ulumi, yani ulumi sufiyati, mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la ya'lam. Jadi di dalam kitab Hidayatus Salikin ini dikatakan, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya, yakni menenggelamkan dirinya. Makna menenggelamkan diri yakni menyibukkan diri, menghabiskan usianya dalam memperdalam daripada ilmu ini. Maknanya ilmu tentang adab, yakni tasawuf, yang berkaitan dengan keselamatan hati setelah ia bisa selamat di dalam bidang tauhidnya, yakni dalam bidang akidah. Dia sudah terbebas daripada pemahaman-pemahaman yang keliru, baik dari sisi pemahamannya tentang Tuhan atau pemahamannya tentang bagaimana keadaannya tentang Allah Subhanahu wa taala, dari segala macam zat, sifat, kemudian af'alnya dia sudah selamat. Kemudian dia juga telah selamat karena telah mempelajari hal yang wajib dalam fan ilmu fikih. Maka ada satu kewajiban lagi yang porsinya itu lebih banyak, kewajibannya untuk didalami setelah kita melalui kajian-kajian yang lain, yakni dalam ilmu adab atau ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan jiwa, juga ilmu dikenal dengan ilmu tasawuf. Dan salah satu kitab di hadapan kita ini adalah bagian daripada kitab itu yang menuntun bagaimana kita ini beribadah agar kita bisa selamat. Nah, maka beliau mengatakan di sini, malam yataqallal, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya, yakni membanyakkan waktu dalam merenungi dan mempelajari tentang ilmu ini, yakni maksudnya adalah ilmu tentang adab ini, ilmu tasawuf, mata musirran alal kabair wa huwa la ya'lam. Dikhawatirkan orang tersebut akan mati dalam keadaan melakukan dosa besar sedangkan ia tidak menyadarinya. Jadi dia telah terbebas daripada dosa besar yang sifat zahir, meninggalkan sholat. Dia tidak lagi meninggalkan sholat. Kenapa? Dia sudah paham betul kalau sholat itu wajib. Dia juga tidak durhaka kepada orang tua. Dia juga tidak mencuri. Dia juga sudah terbebas daripada kalimat-kalimat yang kotor. Dia juga telah terbebas daripada menyebarluaskan kemungkaran. Ini semua secara zahir daripada pekerjaan badan secara kasat mata ini, dia sudah terbebas. Tapi kalau dia tidak menenggelamkan dirinya, maknanya dia tidak banyak mengkaji tentang ilmu ini, maka bisa jadi ia akan terjerumus kepada dosa besar sedangkan ia tidak mengetahuinya. Dosa besar yang dimaksud di sini adalah dosa besar yang kaitannya dengan i'tiqad di dalam hati. Ada riya, ada sum'ah, ujub dan lain sebagainya, yang terkadang justru itu semuanya yang akan menghapuskan segala amal-amal yang telah dilakukan oleh zahir daripada diri kita ini. Maka dalam kitab Hidayatus Salikin diketengahkan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sederhana tetapi telah mencukupi bila kita ini mengkajinya, karena sebenarnya sederhana dan tidaknya itu bergantung bagaimana mensarahnya, menjelaskannya. Kalau mau dikaji tinggi-tinggi
maka itu akan tinggi. Akan tetapi kalau disederhanakan maka itu sudah memadai bagi kita para pemula. Wa hadhil ulumu, dan ini ilmu, yakni ilmu tasawuf tadi itu, hiya allati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umruhu at-tawila. Dan ilmu ini, kata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ilmu ini kata beliau adalah ilmu yang selayaknya manusia itu menenggelamkan dirinya dan menghabiskan usianya itu yang panjang dalam urusan mempelajari ini. Wala yaqna'u minha bikasirin wala qalilin, dan jangan sampailah ia itu tertinggal daripada mempelajarinya ini dalam keadaannya ilmu itu, apakah ia mengkajinya dengan banyak ataupun sedikit. Nah, di sini ditegaskan beliau ini sudah selayaknya lah orang itu mengkaji ilmu ini dan membanyakkan daripada jatah usianya itu dalam mengkaji ilmu ini. Sebab kenapa? Di dalam kitab Ad-Durrus Samin, ada kitab namanya Ad-Durrus Samin. Penulisnya adalah Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus, seorang ulama besar, waliullah dari kalangan ahli bait zuriyahnya Rasulullah SAW. Beliau menyederhanakan akan atau memudahkan bagi kita untuk melihat mana ilmu ini yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Sebab ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah kita mempelajarinya. Fardu ain ini maksudnya tiap-tiap orang, tiap-tiap individu, tiap-tiap orang yang punya nama itu wajib tahu dan tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Wajib tahu secara personal. Nah, ada yang sifatnya ilmu itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu asal sudah ada orang yang paham, maka sudah cukup. Andai ada orang berhajat, ada tempat bertanya mengenai perkara itu namanya fardu kifayah. Nah, ini biasanya ini ilmunya orang-orang tua. Kalau orang-orang masih muda malas belajar ini. Kalau orang tua itu baru kira-kira sudah mulai tumbuh uban, nah baru dia merenung. Kira-kira ibadah saya selama ini kira-kira udah diterima atau tidak, ya. Itu contoh aja. Kalau uban mah saya juga dari MTS udah ubanan. Itu kan gambaran aja. Jadi kan nanti akan merasa itu setelah merasa badannya sudah semakin lemah, kan umur ini kan menuju puncak kan ya, dari awal belajar jalan sampai kepada puncak, sampai di puncaknya nggak puncak terus, nggak ada turunannya. Setelah dia turun ini badan udah semakin nggak bisa kena dingin lagi, udah cepat masuk angin. Nah ini udah mulai mikirnya, kira-kira ini amal saya selama ini diterima enggak. Nah kegelisahan itu, keinginan untuk menjadi tenang, keinginan untuk pengen seperti orang yang tenang dalam ininya, kemudian dia sudah ikhlas menghadapi segalanya, itu di mana? Itu dipelajari. Nah, pada saat itulah muncul keinginan untuk belajar itu. Nah, itulah caranya. Tapi kalau masih muda nih, hawa nafsunya itu masih tinggi, kadang-kadang jarang orang yang belajar ini. Tapi ternyata ini wajib untuk dipelajari. Nggak ada urusannya sama muda sama tua, sama kan, wajibnya sama kan, sama wajibnya. Nah kira-kira itu, ini baru pendahuluannya untuk menunjukkan ilmu itu sangat luas ya, yang harus kita pelajari itu. Kira-kira gitu. Itu bukan kajian ya, bukan kajian tadi ilmu tauhid tadi, belum ngaji, kita belum ngaji ilmu tauhid, belum. Itu baru mukadimah aja, ngasih tahu sedikit. Nah, kemudian ilmu fikih ya kita sudah berjalan ya. Nah, ini cukup sampai di sini baca. Jadi ingat-ingat, pulang kita ini minimal sudah ada di gambaran kita itu peta di pikiran kita. Kalau kita ini ternyata nggak boleh puas dulu ngaji ya. Masih ada yang belum.
Ilmu tauhid nanti kita pelajari, mudah-mudahan ada waktu kita khusus untuk ngaji tauhid, kita belajar kitab tauhid. Kita fikih sudah kan ini, yang ajak sudah langgang ini baru fikih nih. Batul Mu'in ini fikih. Ya, Taghiratus Sadidah ini fikih. Kita belum sama sekali menyentuh yang tadi itu. Tapi insya Allah ini sudah semua sama-sama mengamalkan, hanya untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Nah itu, jadi kira-kira kalau ada orang yang masih bingung dan bertanya, ilmu apa sih ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf itu yaitu ilmu yang berkaitan mempelajari tentang hati. Angku, sombong, ujub, takabur, riya, itu semua kan nggak bisa dilihat kan, adanya di dalam hati. Nah, yang adanya dalam hati itu justru yang bahaya. Maka dikatakan di sini, siapa yang nggak mampu mempelajari itu, mata musirron alal kabair wa huwa la ya'lam. Sangat dikhawatirkan orang itu akan mati dalam keadaan dosa besar, sedangkan ia nggak sadar. Ujub itu dosa besar. Iblis itu keluar dari surga apa karena nonjok malaikat atau mukul Nabi Adam atau apa? Nabi Adam itu nggak pernah disentuh sama iblis. Tapi iblis itu keluar dari surga kenapa? Yang sudah di surga keluar, apalagi yang belum masuk. Cuman ya, salahnya itu cuman satu aja salahnya, iblis. Dia jadi iblis, laknat sampai hari kiamat, dijadikan neraka jahanam. Salahnya cuma satu, ada rasa di hatinya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nah, aku ini nih, maka bahaya itu kalimat aku itu bahaya. Jadi kalau di dalam ini aku lebih baik dari dia. Cuman gara-gara ngerasa aku lebih baik dari dia, dijadiin kekal di neraka. Nah, jangan tiru-tiru kita ini. Yaitu ilmu tasawuf itu begitu. Jangan tiru-tiru, ada rasa di hati, saya lebih baik dari dia, jasa saya lebih banyak. Ya kan gitu. Jasa saya lebih banyak. Wah, sholat saya ini satu malam 2 rakaat. Nah, udah sombong. Dia 2 rakaat juga kata temannya, tapi dia nggak khusyuk. Kalau saya khusyuk katanya. Nah, aku kalau itu kaitannya dengan dinisbatkan kepada sesuatu lebih baik, itu nista. Tapi aku lebih, tapi dikaitkan pada sesuatu yang lebih buruk, itu baik. Aku lebih buruk akhlaknya dari dia. Nah, itu justru mulia. Aku lebih banyak dosanya dari dia. Nah, itu justru mulia. Nah, banyak itu dibalikkan. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi udah habis waktu. Minum kopi dulu, minum kopi. Iya, ini kan mulainya kan baru 15 menit.